Terima kasih, kami bersyukur untuk hadirat Tuhan, lawatan Tuhan yang luar biasa. Biarkanlah Tuhan menjadi bagian kami selama-lamanya. Kami tinggal di dalam Tuhan selama-lamanya. Kami percaya karena ada pemeliharaan, ada kepuasan di dalam roh ketika kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Urapi pendengaran kami, urapi hati kami, bahkan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarkanlah Roh Kudus beracara di tengah-tengah kami. Nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih untuk tim pemuji penyembah semuanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Semua kabar luar biasa, amin. Haleluya. Nah, sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Lanjutan dari seri ke-7 jemaat di Wahyu. Sekarang kita memasuki kota ketiga. Kemarin 2 jemaat, 2 kota sudah berlalu. Sekarang kota ketiga, yaitu kota Pergamus. Jemaat di Pergamus. Sama-sama kita akan baca di Wahyu kedua ayat 12 sampai 17. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Kau juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau di antaramu. Ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. 17 terakhir. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Amin. Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah jemaat ketiga yang diperlihatkan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Dan tentu ini menjadi satu rema bagi kita jemaat Tuhan, gereja Tuhan akhir-akhir ini. Kita berada di mana di antara ketujuh jemaat ini. Sekarang kita sudah sampai di jemaat yang ketiga, kota yang ketiga. Nanti sampai jemaat yang ketujuh. Nah, ini menjadi rema pribadi bagi setiap kita. Gereja kita, keluarga kita, komunitas kita berada di mana? Karena di dalam ketujuh jemaat ini ada berbeda-beda. Ada yang benar-benar dipuji Tuhan tanpa celah. Itu kalau nggak salah cuma ada 1 atau 2 yang benar-benar Tuhan puji tanpa celaan. Kemudian kalau nggak salah juga ada 2 yang benar-benar Tuhan celah habis-habisan jemaat ini. Dan juga ada jemaat yang dicela tetapi juga Tuhan puji. Nah, Bapak Ibu perlu kita tahu, sedikit kita akan belajar Bapak Ibu semua, kota Pergamus. Nah, kota Pergamus ini merupakan ibu kota provinsi Asia. Jadi dia merupakan ibu kota provinsi Asia, sehingga para pejabat-pejabat Romawi berdiam di sana. Kalau saya boleh bilang ini merupakan satu kota metropolitan. Kalau udah dengar kata metropolitan, berarti secara tidak sadar kita akan berpikir, kalau metropolitan bisa jadi di sana kejahatannya banyak, pergaulannya bebas dan banyak hal lagi ketika kita mendengar itu. Nah,
Di kota Pergamus ini merupakan ibu kota provinsi ya, dan pejabat-pejabat Romawi tinggal di sana. Sehingga banyak aktivitas pemerintahan ada di sana, pusat-pusat pemerintahan ada di sana. Kemudian kedua, dia memiliki perpustakaan yang besar. Jadi dia hasil kerjasama dengan Mesir, sehingga membuat kota ini ingin bersaing punya perpustakaan, dan itu terwujud sehingga banyak dari arah mata penjuru angin pasti datang ke kota ini untuk belajar. Kemudian fakta yang ketiga, itu merupakan pusat penyembahan berhala. Kota Pergamus merupakan pusat penyembahan berhala di seluruh Asia. Karena apa tadi? Pertama, situ pejabat-pejabat ada di situ semua. Kemudian kedua merupakan pusat pemerintahan. Jadi di Efesus, di Smyrna, dan kota-kota lainnya, pusat penyembahan berhalanya ada di situ. Makanya tadi di ayat firman Tuhan jelas berkata, aku tahu di mana engkau berdiam, di mana? Di takhta iblis. Jadi paling tinggi penyembahan berhalanya ada di kota ini. Paling bobrok penyembahan berhala, paling banyak ada kuil Zeus di sana, dan banyak hal lain yang akan kalau kita ada pada zaman itu, kita akan berkata ini kota paling tinggi penyembahan berhalanya. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya mau ajak kita berandai-andai dan melihat, kalau menurut Bapak Ibu semua, saat ini di sekitar kita mungkin kita tahu di mana yang ada tempat penyembahan berhalanya. Sehingga kita bisa membayangkan apa yang dialami oleh jemaat di Pergamus pada saat itu. Nah, tetapi walaupun keadaan demikian, kota metropolitan, pusat pemerintahan, punya perpustakaan terbesar dan banyak hal, merupakan juga pusat penyembahan berhala, tetapi mereka dipuji Tuhan. Amin. Bapak Ibu, enak gak sih dipuji Tuhan? Dipuji Tuhan itu adalah hal yang besar. Saya aja kepengen selalu dipuji Tuhan. Terkadang manusia nyarinya apa sih? Dipuji manusia. Ke gereja, bajumu cantik, jamnya bagus sampai pakai 2. Bajunya sempit-sempit sampai gak bisa angkat tangan lagi saking jaga penampilan. Supaya nanti pas datang ke gereja, dipuji. Make up-nya tebal dan segala macam. Bapak Ibu, ada satu firman Tuhan yang berkata bahwa aku melihat hati, tidak memandang wajah. Jadi di dalam hidup ini, di atas segala-galanya jangan cari pujian manusia. Carilah pujian Tuhan. Amin. Biarpun mungkin penampilan kita ala kadarnya, tetapi ketika hati kita datang dengan sukacita menyembah Tuhan, itu yang Tuhan katakan, you are good. Amin. Bapak Ibu mau pilih dikatakan you are good oleh Tuhan atau manusia? Pasti oleh Tuhan. Nah, ini yang dialami jemaat Pergamus. Mereka dipuji Tuhan. Nah, kenapa mereka dipuji Tuhan Bapak Ibu? Tadi saya katakan di awal ada jemaat yang dipuji, beserta ada celaan juga. Kemudian ada jemaat yang sama sekali hanya mendapatkan keberatan dari Tuhan. Dan ada yang hanya dapat pujian saja. Tapi kota ini ada pujiannya, ada juga keberatannya. Kenapa Tuhan memuji jemaat ini Bapak Ibu? Karena pertama, mereka tinggal berdiam di tempat takhta iblis. Bapak Ibu, takhta iblis. Bayangkan Bapak Ibu kalau komplek kita dikatakan di situ berdiam takhta iblis. Gimana perasaan kita? Tuhan memuji mereka karena mereka punya sikap untuk tetap tinggal diam di mana mereka berada. Karena pertama, mereka ini dulu sebelumnya belum orang percaya. Ada kemungkinan mereka ini merupakan hasil penginjilan Paulus. Mereka bertumbuh dan mereka tetap memilih, mereka tetap berada di mana mereka berada sebelumnya. Mereka tidak ada niat mau pindah dari tempat itu. Sekalipun dikatakan itu adalah takhta iblis. Sehingga Tuhan ancungin jempol buat mereka. Aku tahu di mana engkau berdiam, yaitu di tempat takhta iblis yang berdiam di sana. Bapak Ibu, takhta iblis berarti setiap saat
ada peperangan di dalam roh yang tidak mudah bertahan untuk tinggal di situ. Bayangkan Bapak Ibu, kita punya tetangga saja yang contoh ya, kalau tetangga kita di sini ya mudah-mudahan baik-baik semua, amin. Kita punya tetangga saja yang setiap hari teriak-teriak, dengar piring pecah, kemudian dengar kata-kata kotor, pasti kita aja nggak tahan. Bahkan bisa jadi ada potensi, aduh pindah aja deh dari sini daripada setiap hari dengarkan ini, dengarkan itu. Apalagi kalau masih rumah kontrakan, kita akan memilih pindah kalau kondisinya seperti itu. Tetapi mereka tetap berdiam di situ. Nah, ini bukan hanya tetangga yang cerewet, tetapi kota di mana mereka tinggal adalah tahta iblis. Kalau dikatakan tahta iblis, bisa jadi setiap saat lagi duduk, lagi enak-enak duduk, tiba-tiba kursinya bergeser. Tiba-tiba apa yang kita taruh bergeser. Takut gak Wan kalau gitu Wan? Iwan, lagi duduk asik-asik tiba-tiba kursinya bergeser. Gimana? Takut sedikit. Berarti beraninya banyak, takutnya sedikit. Haleluya. Nanti lama kelamaan takutnya paling besar. Beraninya paling besar, takutnya sudah tidak lagi. Amin. Nah, jadi mereka berada di kota ini di mana tahta iblis berdiam, setiap saat ada peperangan di dalam roh. Tetapi mereka tetap memilih tinggal di sana Bapak Ibu. Mereka tidak melarikan diri atau berpindah. Mereka tetap jadi terang di sana Bapak Ibu. Tahu nggak Bapak Ibu, ketika kita percaya Tuhan, kita ini merupakan terang dan garam dunia. Dan ada satu firman Tuhan berkata, aku mengutus engkau seorang domba yang kuutus di tengah-tengah serigala. Ini memang panggilan pelayanan kita. Bahwa kita seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Nah, bisa jadi hal ini kita alami sekarang. Di sekeliling kita adalah orang-orang yang tidak percaya, yang sering mungkin mengolok-olok kita. Percaya Yesus, mana sih Yesusnya? Bisa jadi ini kita alami. Ini saya pernah alami Bapak Ibu ketika saya kuliah. Teman kami menyewa satu rumah untuk kontrakan. Kemudian ada satu kali kami mengadakan ibadah komsel di sana. Padahal kami udah ditempati 1 bulan. Kemudian karena mereka tahu kami orang yang percaya Yesus dan lingkungan kami adalah lingkungan yang tidak mendukung. Akhirnya kontrakan itu diputus secara sepihak. Nah, yang mereka alami ini lebih dari itu. Adalah tahta iblis mereka berdiam, tetapi mereka tidak mengambil keputusan untuk pindah ke Efesus atau ke Smyrna atau kota yang lain. Mereka tetap mau jadi terang di sana. Bapak Ibu kenapa? Ketika kita percaya Tuhan kita menjadi terang dunia, walaupun terang kita kecil, tetapi kegelapan butuh terang, amin. Kegelapan butuh terang. Kalau kita yang adalah terang, kemudian kita pindah dari tempat itu, maka tempat itu akan selalu jadi gelap. Tapi ketika kita anak-anak Tuhan yang merupakan terang, tetap berpegang pada nama Tuhan dan tinggal di situ, terang yang kecil itu lama-lama akan membawa dampak besar dan menerangi seluruh tempat itu. Amin. Bisa jadi ini kasus yang kita alami di dalam keluarga kita. Seakan-akan di dalam keluarga itu mungkin hanya kita yang percaya Tuhan. Hanya kita sedikit terang lilin yang kecil. Tetapi tetaplah bertahan di sana. Karena terangmu yang kecil itu mampu menerangi hidup mereka yang gelap. Amin. Ini yang dialami jemaat Pergamus. Kemudian mereka mengandalkan kuasa Tuhan. Mereka bertahan di sana bukan karena mereka hebat. Tetapi mereka mengandalkan kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Mereka mengandalkan kuasa nama Yesus. Ingat janji firman Tuhan. Kita punya kuasa dalam nama Yesus. Jadi yang kursi goyang-goyang sendiri tadi, tengking dalam nama Yesus, dia nggak berani. Kita yang menang. Amin. Jadi gitu ya Wan. Kalau lihat kursi gerak, tengking dalam nama Yesus, kita pasti menang. Karena ada kuasa di dalam nama Yesus. Juga Bapak Ibu semua kalau pernah mengalami hal-hal yang seperti ini, kita punya satu kuasa. Bukan mantra yang aneh-aneh panjang-panjang atau apa, tapi kita punya kuasa dalam nama
nama Yesus. Kemudian mereka punya satu prinsip soalnya. Prinsip kekristenan yaitu menaklukkan bukan melarikan diri. Kita bisa melihat dari hamba-hamba Tuhan, Paulus, Petrus, dan banyak murid-murid Tuhan yang lain di zaman pelayanan mereka. Ketika kota itu susah untuk dimasuki, mereka tidak begitu saja melarikan diri, tapi mereka berusaha menaklukkan dengan kuasa nama Yesus. Nah, itu mereka dipuji pertama, karena mereka tinggal di tempat takhta iblis. Yang kedua, mereka setia kepada Kristus. Tadi dikatakan mereka setia berpegang kepada nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, setia ini, bukan Ibu setia ya. Setia ini tidak bisa diukur 1-2 tahun. Tetapi setia ini bisa diukur ketika sampai selesai. Ibaratkan 1-10, kesetiaanmu akan terbukti jika engkau udah sampai di 10 ini. Ketika masih di angka 5, itu belum bisa dikatakan sudah setia. Makanya Tuhan berkata setia sampai akhir. Nah, mereka tetap setia dikatakan dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu, berpegang pada nama Tuhan. Kemudian tidak menyangkal iman kepada Yesus. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Bapak Ibu pernah dengar lagu ini, pasti saya percaya Bapak Ibu dengar semua. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Kutak ingkar, not turning back, not turning back. Nah, kisah lagu ini luar biasa Bapak Ibu. Ada satu suku di India, kemudian ada satu keluarga, mereka percaya Yesus, kemudian diketahui oleh kepala suku, kemudian mereka di lapangan dikumpulkan semua orang-orang satu suku dan mereka dihakimi. Kata kepala sukunya begini, kamu menyangkal nama Yesus atau kedua anakmu dibunuh? Dia jawab pertama itu tadi, mengikut Yesus keputusanku, aku tak ingkar, aku tak ingkar. Anaknya dibunuh. Bayangkan Bapak Ibu, kurang lebih sama kasusnya. Di dalam gelap ini ada satu terang yang tetap bertahan di sana. Kemudian setelah anaknya dibunuh, dikasih pertanyaan kedua, kamu menyangkal Yesus atau istrimu dibunuh juga? Dia bilang, biarpun tidak ada yang mengikuti aku, tetap aku ikut Yesus. Istrinya dibunuh. Terakhir dikasih pilihan terakhir. Kamu sangkal Yesus dan kamu hidup atau kamu mati? Jawaban ketiga tetap dia katakan begini, dunia di belakangku, salib di depan. Ketika dia berkata terakhir itu adalah perkataan terakhir dan dia langsung dipenggal. Bapak Ibu, tidak mudah mempertahankan iman kalau iman kita setengah-setengah di dalam Tuhan. Tetapi dia tetap berkata sampai dia kehilangan segalanya. Dia tetap katakan, tetap Yesus, mengikut Yesus keputusanku. Bapak Ibu, saya rindu kita bertumbuh di dalam iman yang kokoh dan luar biasa. Sehingga kita tetap berkata, dunia di belakang, salib di depan. Meskipun tidak ada yang ikut aku tetap ikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, sekalipun aku harus kehilangan tubuh dan dagingku, harus kehilangan segala-galanya, tetapi Yesus adalah segala-galanya. Ikut Yesus tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi kita akan sanggup ketika kita benar-benar berada di dalam Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kita tanggung hanya kalau kita ada di dalam Tuhan. Kalau kita abu-abu, maka kita akan memilih menyangkal Yesus. Tetapi orang yang setia kepada Tuhan tetap akan berkata, mengikut Yesus keputusanku. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Nanti kita nyanyikan lagu ini di akhir. Nah, kemudian mereka tetap setia meskipun ada ancaman kematian seperti yang dialami keluarga ini tadi. Karena apa? Mereka pegang janji Tuhan. Ada satu janji Tuhan dalam firman Tuhan apa?
engkau akan tetap beroleh kehidupan sekalipun engkau mati. Kita akan tetap punya kehidupan kekal di dalam Yesus sekalipun hidup di dunia ini kita selesai. Tetapi kita punya satu pengharapan, yaitu hidup kekal bersama Bapa di sorga. Itu yang lebih jauh berharga dibanding kehidupan kita yang saat ini. Hidup saat ini hanya transit, hanya sementara. Sementara kehidupan bersama Bapa di sorga adalah kekal dan sampai selama-lamanya. Nah, itu mereka dipuji Tuhan karena apa? Mereka tinggal di tahta iblis dan kemudian mereka setia berpegang kepada nama Yesus. Kemudian Tuhan memiliki keberatan kepada jemaat ini. Tuhan memiliki komplain terhadap jemaat ini Bapak Ibu. Kenapa? Dikatakan bahwa beberapa dari mereka, bukan semua tapi beberapa dari mereka. Beberapa mungkin 1-2 orang bisa jadi, 10 orang bisa jadi. Dikatakan beberapa dari mereka menganut ajaran Bileam. Nah, ajaran Bileam ini apa maksudnya? Ajaran Bileam adalah ramalan, perdukunan dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, saya pikir ini masalah klasik dan sering kita jumpai sampai saat ini. Orang sudah percaya Tuhan, tetapi penyembahan berhala juga jalan. Orang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi masih berobat ke dukun juga masih dilakukan. Nah, kalau ada orang seperti ini, Tuhan katakan bertobatlah. Jangan berkata bahwa ketika saya sudah percaya Yesus, saya sudah terima Yesus, saya sudah dibaptis, kemudian saya juga tetap melakukan praktek perdukunan, maka saya tetap selamat. Tuhan berkata, aku akan datang memerangi engkau. Ikut Tuhan itu gak boleh setengah-setengah. Kita gak boleh jadi orang Kristen yang abu-abu. Putih tetap putih, panas tetap panas. Tuhan berkata engkau gak boleh hanya panas dingin. Tapi engkau harus tetap panas. Kalau engkau panas dingin, aku akan memuntahkan engkau. Kalau kita jadi orang Kristen yang musiman, orang Kristen yang sesuai mood, lagi senang ya ke gereja, lagi gak senang gak datang. Tuhan berkata, aku akan memerangi engkau, aku akan memuntahkan engkau. Ini adalah peringatan yang keras dari Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, untuk tidak main-main di dalam ikut Tuhan. Karena Tuhan tahu, kalau engkau main-main di dalam Tuhan, kalau engkau setengah-setengah dalam Tuhan, suatu saat engkau akan menyangkal Dia. Tapi kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, biarpun kita kehilangan nyawa kita tetap berkata, mengikut Yesus keputusanku. Nah, Bapak Ibu, menganut ajaran Bileam. Bapak Ibu yang mungkin, tapi saya berdoa tidak ada, yang masih percaya ramalan zodiak, Capricorn, Virgo, Taurus segala macam. Itu kekejian bagi Tuhan. Apalagi yang masih muda-muda, bangga sekali lihat Sagittarius, segala macam, keuangan, cinta, asmara, keluarga. Itu dibaca sampai akhir. Oh, saya begini ya. Haleluya. Bapak Ibu jangan percayakan hidupmu di ramalan bintang itu, karena itu kekejian bagi Tuhan. Tapi percayalah kepada janji Tuhan. Amin. Bahkan semua hari yang Tuhan tetapkan adalah hari baik adanya. Gak ada yang namanya hari buruk. Ketika Tuhan menciptakan manusia di Kejadian itu, tidak ada dikatakan hari buruk. Tetapi Tuhan berkata semuanya baik. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah berkata ini hari buruk, ini hari baik, ini hari buruk, ini hari baik. Semuanya baik adanya Tuhan ciptakan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, kemudian Bapak Ibu, menganut ajaran Nikolaus. Ini ajaran sesat. Nikolaus ini siapa? Dulu dia pengikut Kristus juga. Tetapi bisa jadi mengalami kepahitan. Akhirnya mengajarkan ajaran sesat. Ajarannya mirip-mirip, tetapi akhirnya melenceng. Gak apa-apa kok. Bohong demi kebaikan. Bapak Ibu, bohong tetap bohong. Jujur tetap jujur. Bohong tetap nilainya dosa. Gak ada yang namanya bohong berubah jadi kebenaran. Seringkali ini menjerumuskan anak-anak Tuhan. Ajaran yang rasanya enak didengar, tapi ternyata menjerumuskan. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman pribadi. Kok rasanya perkataan ini bagus ya? Tetapi ujung-ujungnya berbuat dosa.
itu cuma salah satu. Gak apa-apa berbohong demi kebaikan. Nah, ajaran sesat yang diajarkan oleh Nikolaus. Berzina katanya gak apa-apa, nanti minta ampun. Berbuat dosa gak apa-apa, nanti minta ampun. Dosa hari ini, sore nanti minta ampun kepada Tuhan, pasti diampuni. Memang Tuhan berkata, jikalau kita datang dengan jujur, maka segala pelanggaran kita diampuni. Tapi Tuhan juga berkata, jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kalau kita tahu kita salah, kita minta ampun kepada Tuhan, kita diampuni. Tapi kalau dengan sadar kita berbuat dosa, maka Tuhan berkata jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Apa yang ditabur itu juga yang akan dituainya. Nah, beberapa dari mereka menganut ajaran Bileam dan ajaran Nikolaus. Ini berkaitan dengan penyembahan berhala, perdukunan, ramalan dan segala macam. Itu mereka ikuti. Saya berdoa dalam nama Yesus kita semua di tempat ini gak ada yang ikut ajaran seperti ini. Amin. Gak ada lagi yang namanya lihat ramalan bintang. Gak ada lagi yang namanya keperdukunan. Sakit, berdoa kepada Tuhan. Datang ke rumah sakit, jangan datang ke dukun. Amin. Saya mendengar dengan kata keras. Aminnya. Kalau sakit, berdoa kepada Tuhan. Boleh datang ke dokter, tetapi jangan datang ke dukun. Saya mau dengar katanya amin. Sekali lagi amin. Haleluya, nama Tuhan dipermuliakan. Orang yang sudah benar-benar percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun itu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Gak ada yang lain. Nah, Bapak Ibu, ini yang Tuhan keberatan kepada mereka. Beberapa di antara mereka ada yang menganut ajaran sesat dan ajaran Bileam. Kalau kita lihat, ini bukan seluruh dari mereka yang menganut ajaran ini, tetapi beberapa. Tetapi kenapa Tuhan menyorot jemaat Pergamus secara keseluruhan? Karena apa? Karena ini adalah satu kesatuan. Ini juga memperingati kita saat ini Bapak Ibu. Kita satu komunitas, kita satu kesatuan adalah jemaat GBI Siantan. Bukan hanya keluarga Pak Gembala, bukan hanya keluarga Pak Puli, bukan hanya keluarga Pak Yanto, bukan hanya keluarga Bu Tabita, bukan hanya keluarga Pak Alang. Tetapi kita adalah GBI Siantan. Apa yang mau Tuhan katakan di sini? Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang lagi lemah imannya, yang lagi mundur semangatnya, ini menjadi tanggung jawab bersama-sama. Amin. Tuhan memperingatkan jemaat di Pergamus bahwa ada beberapa di antara mereka yang menganut ajaran sesat, yang imannya lagi undur. Maka tugas siapakah ini? Adalah tugas seluruh jemaat Pergamus. Juga saat ini, kalau kita lihat, kalau kita mengamati di samping kiri kanan kita, ada yang sudah lama tidak beribadah. Maka ini tanggung jawab siapa? Bukan tanggung jawab Pak Gembala seorang, tapi tanggung jawab seluruh GBI Siantan. Amin. Untuk itu Bapak Ibu, saya mau kasih satu tantangan untuk kita. Coba diingat-ingat siapa yang sudah lama tidak beribadah. Yang kita mungkin ingat sudah mulai undur imannya. Pulang dari tempat ini, ambil HP, WA dia, tanya kabar. Karena nanti akan dipertanyakan juga kepada kita. Akan ditujukan kepada jemaat GBI Siantan. Tidak hanya Pak Gembala yang bertanggung jawab, tetapi kita semua satu keluarga GBI Siantan. Seperti kota Pergamus ini, bukan hanya ditunjuk sebagai hamba Tuhan, hanya siapa di sana, tetapi ditunjuk jemaat Pergamus. Di antara kamu ada yang mengikuti ajaran Bileam. Ini beban siapa? Beban jemaat Pergamus. Kalau ada jemaat GBI Siantan yang sudah lama tidak beribadah, ini beban ilahi siapa? Beban ilahi kita semua. Setiap hari Pak Gembala berdoa di grup. Adakah kita juga berdoa untuk Pak Gembala? Adakah kita juga berdoa untuk sesama jemaat di tempat ini? Ini merupakan tanggung jawab bersama. Kita bergandengan tangan supaya kita setia sampai akhir.
Bukan hanya setia 2-3 tahun, tapi setia sampai akhir. Ketika sudah waktunya, Tuhan berkata, you are good. Tuhan berkata, mari datang ke pesta pernikahan domba anak Allah. Kita semua sama-sama ada di sorga. Sedih rasanya kalau misalnya ada di antara kita yang harus beda alamatnya dengan kita. Kita mau semua jemaat GBI Antan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah yang lama tidak beribadah, yuk kita ambil beban ilahi. Kita coba chat mereka, kok lama tidak beribadah. Selebihnya nanti urusan mereka. Tetapi kita sebagai orang yang sudah menerima keselamatan, yang setia sampai saat ini, mari kita jangkau mereka yang sudah lama tidak beribadah. Amin. Jadi nanti pulang ibadah, coba cek grup siapa yang udah lama. Jujur kalau saya belum begitu mengenal semua. Jadi saya juga tetap akan melakukan, Bapak Ibu setahu saya. Bapak Ibu yang sudah lama, silakan mulai dicek siapa yang sudah lama tidak beribadah. Karena ini tanggung jawab kita semua keluarga GBI Siantan. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, dikatakan di ayat 12b bahwa Tuhan datang memakai pedang. Nah itu tadi, kalau mereka tidak bertobat, mereka akan dipisahkan. Saya percaya kita semua sayang kepada jemaat-jemaat di tempat ini. Kita tidak mau mereka dipisahkan dari kita, amin. Tapi kita mau selalu ada bersama-sama dengan mereka. Untuk itu kita ambil beban ini. Tuhan berkata, aku datang dengan pedang bermata dua untuk memisahkan kalau engkau ada beberapa orang di antaramu itu yang tidak bertobat. Akan sangat sayang sekali. Maka kita ambil bagian kita Bapak Ibu untuk supaya mereka boleh bersatu dengan kita memuji menyembah Tuhan. Dan mereka mengalami apa yang disebut dengan pertobatan itu. Tuhan berkata bertobatlah. Juga kita di tempat ini. Kalau dari beberapa yang saya sebut tadi, berdasarkan firman Tuhan ini menganut ajaran Bileam segala macam. Kalau sedikit-sedikit ada nyenggol-nyenggol ke situ. Bertobatlah kita. Supaya kita tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Amin. Nah, ayat terakhir dikatakan barang siapa menang dan setia, aku akan menuliskan namanya di batu putih dengan nama yang baru. Nama kita tercatat di sorga ketika kita setia sampai akhir. Kemudian dikatakan akan diberikan mana tersembunyi. Akan ada pemeliharaan Tuhan kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kemudian apalagi Bapak Ibu, akan ada kekuatan yang baru ketika kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Amin. Sekalipun banyak lembah yang kita lalui, banyak beban yang kita alami. Kalau engkau di dalam Tuhan, Tuhan yang berikan kekuatan. Satu ayat dikatakan tadi Bapak Ibu, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi firman Tuhan ini bukan hanya kepada jemaat di Pergamus. Semua kita punya telinga, amin. Semua bisa mendengarkan apa yang saya katakan, amin. Maka firman Tuhan ini juga menjadi bagian kita. Ini sifatnya universal. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Setelah kita mendengarkan, kita lakukan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu.